Apa yang menunjukkan tadi bahwa ternyata tidak semua yang hidup dari air? Ada dalil lain yang menunjukkan. Apa yang menunjukkan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat? Ada dalil lain yang menunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang semoga diberkahi ini. Selain untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh yang alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah, kita juga memanfaatkan kesempatan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama secara khusus sesuai dengan tema yang diamanahkan kepada kami, yaitu tentang bid'ah dalam perspektif Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira, memberi peringatan, mengajak manusia kepada Allah dengan izinnya, dan sebagai pelita yang menerangi. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita di subuh ini, bid'ah dalam perspektif Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari ayat Al-Quran. Kata bid'ah dengan derivasinya kita jumpai di dalam Al-Quran itu hanya 4 kali saja, ya. Dan 3 dari 4 kata tersebut itu lebih merujuk kepada makna lugawi, makna bahasa, bukan seperti bid'ah yang dipahami dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian sering menjadi bahan diskusi, bahkan mungkin perdebatan di tengah masyarakat. Kalau di dalam Al-Quran kata bid'ah, ya, pemaknaannya adalah secara lugawi. Misalnya di dalam Al-Quran pada surah Al-Hadid ayat yang ke-27, Allah SWT berfirman, memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada kaumnya, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum." Qul, ucapkanlah kepada kaummu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kuntu bid'an minar rusul, saya bukanlah bid'ah dari rasul-rasul. Maksudnya apa? Ini secara bahasa. Karena secara bahasa bid'ah itu kalau kita rujuk kamus-kamus bahasa, misalnya kamus Al-Muhit, ya, yang disebut dengan bid'ah adalah al-amru alladzi yakunu awwalan, sesuatu yang merupakan permulaan awal-awal. Artinya sebelumnya
tidak ada. Begitu juga di dalam kamus bahasa yang lain, misalnya kamus Mukhtar As-Sihah. Di situ disebutkan bahwa bid'ah itu adalah ikhtara'ahu la ala misalin, membuat sesuatu yang tidak ada contohnya. Jadi ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi, ucapkan kepada kaummu, ma kuntu bid'an minar rusul. Maksudnya beliau bukan rasul pertama di muka bumi ini. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga misalnya di dua ayat Al-Quran. Muhammad tadi Al-Ahqaf ya, Al-Ahqaf ayat 9. Al-Ahqaf ayat yang 9. Ma kuntu bid'an minar rusul. Kemudian di dua ayat yang lain. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat 117. Kemudian juga di surah Al-An'am ayat 101. Ya, Allah SWT berfirman, Badi'us samawati wal ardh. Badi', Allah itu adalah badi'. Itu juga satu akar kata dengan bid'ah. Badi'. Jadi Allah sendiri menyebut dirinya sebagai badi'. Kalau diterjemahkan harfiah ya, pembuat bid'ah. Lalu apa maksudnya Allah itu pembuat bid'ah? Secara bahasa. Karena Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, tidak ada contoh sebelumnya. Jadi Allah itu badi'us samawati wal ardh. Nah, ini semua merujuk ke makna-makna bahasa. Nah, satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang masih punya keterkaitan dengan pemahaman bid'ah di tengah-tengah masyarakat, yaitu surah Al-Hadid ayat 27. Al-Hadid ayat 27. Allah SWT berfirman, warahbaniyatin ibtada'uha warahbaniyatan ibtada'uha. Dan rahbaniyah itu sikap berlebih-lebihan dalam ibadah. Ibtada'uha, mereka membuat-buatnya. Yang diceritakan di sini adalah umatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, mereka membuat-buat ibadah yang berlebih-lebihan. Maka dia tersebut disebutkan warahbaniyah, beribadah yang berlebih-lebihan. Ibtada'uha, mereka yang membid'ahkannya, dalam arti mereka yang membuat-buatnya. Tidak ada contohnya dari Nabi Isa alaihissalam. Maka katabnaha alaihim, yang kami tidak wajibkan, yang kami tidak tetapkan, kami tidak tuliskan atas mereka sendiri yang membuat-buat itu. Famara'auha haqqa ri'ayatihi, maka mereka tidak memeliharanya dengan sebaik-baik pemeliharaan. Ini saja kata bid'ah yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, yang difahami di masyarakat kemudian itu adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah yang sering didiskusikan di tengah-tengah masyarakat itu berasal dari penggunaan kata bid'ah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa itu? Misalnya ada satu hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Najih. Beliau bercerita, wa'azana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau'izatan. Suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan mau'izah, menyampaikan nasihat kepada kami. Wajilat minhal qulub. Nasihat Nabi itu mendatangkan rasa takut di hati kami, membuat kami takut mendengar wasiatnya Nabi. Wazarafat minhal uyun, dan membuat mata kami kemudian menjadi basah, artinya berlinang dengan air mata. Sahabat merasa takut mendengar ceramahnya Nabi dan mereka merasa sedih sampai mereka menangis. Lalu kemudian sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ini seakan-akan ceramahmu pada hari ini ya Rasulullah, ceramahnya, peringatannya orang yang hendak berpisah. Sepertinya sudah mau meninggalkan kami. Karena itu ya Rasulullah, fa'ausin, berikanlah wasiat kepada kami. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassam'i wa ta'ah,
dan senantiasa mendengar dan taat. Maksudnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Walau ta'ammar alaikum abdun, sekalipun yang memerintahkan kepada kalian itu seorang budak hamba sahaya. Nah, ini perintah Nabi yang sifatnya mubalaghah. Ya, karena tidak boleh seorang budak hamba sahaya menjadi pemimpin. Tapi begitu wajibnya untuk mendengar dan mentaati pemimpin, maka Nabi sampaikan wasam'i wa ta'ah walau ta'ammar alaikum abdun. Dengarkan dan taati pemimpin meskipun yang menjadi pemimpinmu itu adalah seorang budak hamba sahaya. Nabi lanjutkan lagi, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin, dan hendaklah kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajif, gigitlah dengan gigi geraham. Kalau kita menggigit sesuatu, yang paling kuat gigitannya itu kalau pakai gigi geraham. Maksudnya Nabi pegang erat-erat sunnah saya dan sunnah dari para khulafa ar-rasyidin. Nah, lalu setelah itu Nabi sampaikan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah, karena semua bid'ah itu dalalah, sesat. Ini dalam satu hadis. Bahkan ada hadis yang lebih terperinci lagi, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat yang lain. Kalau tadi dari Abu Najih Irbad bin Sadiyah, kalau ini dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fa inna asdaqal hadisi kitabullah." Karena sesungguhnya perkataan yang paling benar itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan yaitu urusan-urusan yang muhdats, yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan semua yang sesat itu tempatnya adalah di neraka. Nah, ini yang kemudian menimbulkan rasa takut di hati kita ketika melakukan sesuatu yang kemudian ada orang yang mengklaim, wah, itu bid'ah, ya, itu bid'ah. Maka kita kemudian merasakan itu, Pak, rasa takut. Jangan sampai kita sesat. Kalau kita sesat, kemudian kita akan masuk ke dalam neraka. Ditambah lagi satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddu." Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddu. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kita ini yang bukan merupakan bagian darinya, maka itu akan tertolak. Ini hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat Muslim dengan redaksi yang sedikit berbeda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan di dalam agama kita ini, fahuwa raddu, maka itu akan tertolak. Nah, ini penggunaan kata bid'ah dan yang semakna dengannya yang kita jumpai di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu seperti apa sebetulnya para ulama kita menjelaskan tentang bid'ah itu? Karena kalau hanya sekedar membaca Al-Quran, membaca hadis, apalagi mohon maaf bagi orang yang awam, itu akan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kita mesti merujuk kepada para ulama kita yang lebih memahami
tentang makna firman Allah di dalam Al-Quran dan makna sabda Nabi SAW yang terdapat di dalam hadis-hadisnya. Kalau kita tidak merujuk kepada para ulama, kita mau memahami sendiri, maka itu sangat rentan untuk memunculkan kesalahpahaman. Seperti bid'ah. Muncullah kemudian kesan bahwa apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW itu semua adalah bid'ah yang sesat, ya, dan diancam akan masuk ke dalam neraka. Apa seperti itu pemahaman para ulama kita? Bahkan lebih jauh lagi, apa seperti itu pemahaman para sahabat Nabi SAW? Kalau satu urusan, satu perbuatan tidak pernah dilakukan Nabi, maka itu sudah pasti bid'ah yang sesat tadi, yang diancam oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam neraka. Nah, untuk menjawab ini saya ceritakan satu kisah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ada 3 tantangan besar yang beliau hadapi di awal-awal pemerintahannya. Yang pertama, banyak orang-orang yang murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, ada beberapa orang yang mengakui dirinya, mendakwakan dirinya sebagai nabi. Dan yang ketiga, ada sebagian kaum muslimin yang kemudian tidak mau membayar zakat. Padahal ini kewajiban agama. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengambil sikap yang tegas. Beliau memerangi mereka. Nah, dalam satu peperangan, gugurlah sekitar 70-an para sahabat penghafal Al-Quran. Padahal di masa Nabi sudah pernah juga ada peristiwa yang menyebabkan gugurnya sekitar 70-an sahabat penghafal Al-Quran. Jadi 140-an sahabat penghafal Quran yang sudah meninggal. Umar bin Khattab radhiyallahu an merasa prihatin, cemas melihat kejadian itu. Datanglah beliau menghadap kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu beliau menyarankan, sudah tiba saatnya ayat-ayat Al-Quran yang selama ini tersebar di tempat yang terpisah-pisah. Ada yang ditulis di lempengan batu, ada yang ditulis di pelepah kurma, dan di tempat-tempat yang lain. Sudah tiba saatnya kita kumpulkan dalam satu mushaf. Kalau tidak, saya khawatir Al-Quran ini akan hilang di muka bumi. Apa sikapnya Abu Bakar As-Siddiq ketika Umar bin Khattab memberi saran seperti itu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kaifa af'alu ma lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, bagaimana mungkin saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini Rasul tidak pernah lakukan, umat. Masa saya kemudian berani melakukan itu? Nah, kalau bahasa sederhananya, kalau bid'ah dipahami semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, oh itu bid'ah, umat. Dan itu bid'ah yang tercela, yang tidak boleh. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Falam yasal Umar yuraji'uni. Terus menerus Umar bin Khattab berusaha meyakinkan saya. Fa'ara khairan misla ma yara Umar. Saya kemudian akhirnya melihat kebaikan seperti kebaikan yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Artinya apa? Ternyata ada yang tidak dilakukan oleh Rasul, tapi itu sesuatu yang baik. Kita cermati perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Awalnya beliau mengatakan, kaifa af'alu ma lam yaf'aluhu Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah lakukan? Ini tidak pernah Rasulullah lakukan. Setelah beliau berdiskusi dengan Umar, beliau kemudian mengatakan, fa'ara khairan, saya melihat kebaikan, misla ma yara Umar, seperti kebaikan yang dilihat oleh Umar. Nah, ini perbuatan Nabi tidak pernah lakukan. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, di dalamnya ada kebaikan. Beliau kemudian membentuk tim panitia pengumpul ayat-ayat Al-Quran. Lalu beliau menunjuk seorang sahabat yang hafal Quran, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid, kamu jadi ketua panitia, ketua tim pengumpul ayat-ayat Al-Quran. Apa reaksinya Zaid bin Sabit? Sama juga pada awalnya dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, saya ini rakyat, Anda khalifah, saya wajib taat.
Tapi kalau saya disuruh mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, ya mohon maaf, saya tidak bisa. Nabi tidak pernah melakukan itu. Kalau bahasa kita sekarang, bid'ah itu wahai khalifah. Tapi Abu Bakar juga meyakinkan Zaid bin Sabit radhiyallahu an dengan cara yang sama seperti Umar meyakinkan beliau. Dan akhirnya Zaid pun melihat kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilihat oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah meridai mereka semua. Maka ayat-ayat Al-Quran yang tadinya berserakan di mana-mana itu akhirnya dikumpulkan dalam satu mushaf. Ini salah satu contoh bid'ah. Kalau kita pahami bid'ah dalam arti yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji. Contoh yang lain, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah jadi khalifah di bulan Ramadan, beliau pergi ke masjid di suatu malam. Lalu beliau melihat kaum muslimin melaksanakan salat malam itu, salat tarawih, dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang salat sendirian di pojok-pojok sana, ada yang berjamaah tapi cuma beberapa orang saja makmumnya, tersebar-sebar itu. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, sepertinya lebih bagus kalau ditunjuk saja satu orang jadi imam daripada tersebar-sebar begini. Akhirnya besoknya ditunjuklah Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang hafal Quran juga, menulis wahyu, untuk jadi imam tetap. Dan setiap malam beliau menjadi imam sholat tarawih. Ini juga tidak pernah dilakukan di masa Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab kemudian mengucapkan perkataan yang sangat terkenal. Apa itu? Ni'matil bid'atu hazihi. Sebaik-baik bid'ah inilah. Ini sebaik-baik bid'ah kata Umar bin Khattab, yaitu mengumpulkan orang di malam Ramadan untuk tarawih secara berjamaah dan ditunjuk satu orang untuk menjadi imam tetap bagi mereka semua. Karena ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu khalifah yang kedua. Yang ketiga Utsman bin Affan lagi, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di masa Nabi, azan di hari Jumat untuk salat Jumat itu cuma sekali. Ketika Nabi masuk masjid, beliau langsung naik ke mimbar. Begitu naik di mimbar, salam, duduk. Setelah duduk, dikumandangkanlah azan. Sampai Rasulullah wafat seperti itu modelnya. Kemudian naiklah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Begitu juga modelnya, satu kali azan. Naik lagi Umar bin Khattab jadi khalifah. Begitu juga modelnya, satu kali azan. Sampai kemudian Utsman bin Affan menjadi khalifah. Beliau jadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau melihat, mencermati, memperhatikan. Ini kok kaum muslimin semakin lambat datang ke masjid salat Jumat. Sudah mau khutbah, masih sedikit yang datang. Akhirnya beliau perintahkan, coba telusuri dulu. Apa penyebab keterlambatan ini? Setelah ditelusuri, ditemukan. Begini khalifah. Mereka sibuk di pasar. Sudah mau masuk waktu Jumat, mereka masih jual beli di pasar. Akhirnya Utsman bin Affan perintahkan, sudah kalau begitu, sebelum azan, pada saat khatib di mimbar, kumandangkan dulu satu kali azan. Supaya orang-orang yang masih di pasar itu segera menghentikan aktivitasnya. Lalu ramai-ramai ke masjid. Utsman perintahkan, datang ke pasar azan. Disitulah sejarah awalnya, sehingga salat Jumat kemudian 2 kali azannya. Ini juga tidak pernah dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika bid'ah dimaknai perbuatan yang tidak pernah dilakukan di masa Rasul, itu artinya tidak semua bid'ah itu tercela. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah mencontohkan, sahabat Umar bin Khattab mencontohkan, Utsman bin Affan juga mencontohkan. Ali bin Abi Thalib juga seperti itu. Pada saat Al-Quran tadi dikumpulkan dalam satu mushaf di masanya Abu Bakar Siddiq, Quran itu ditulis, Pak, sama sekali tidak ada harakatnya, tidak ada barisnya. Jangankan baris, titiknya huruf tidak ada. Begitu orang-orang ajam non-Arab masuk Islam, mau baca Quran kesulitan. Ini bacanya bagaimana?
Apa ini huruf ba atau huruf nun atau huruf ta atau huruf sa? Karena modelnya sama, bedanya cuma di titik. Ada yang titiknya satu di bawah, ada yang titiknya satu di atas, ada yang titiknya dua di atas, ada yang titiknya tiga. Ini huruf apa? Huruf jim, huruf h atau huruf h? Karena bedanya cuma pada titik. Ada yang titiknya di bawah, ada yang tidak punya titik, ada yang titiknya di atas. Belum barisnya. Huruf menentukan hurufnya saja sudah susah. Barisnya lagi dibaca apa? Apa dibaca A, dibaca I, atau dibaca U? Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada salah seorang muridnya Abu Aswad Ad-Duali, berikan tanda baca supaya orang yang mau membaca Al-Quran mudah membacanya. Ini juga tidak pernah dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contoh-contoh tadi mestinya sudah cukup menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua yang Nabi tidak lakukan itu adalah bid'ah yang sesat yang akan membuat pelakunya masuk neraka. Kalau semua yang Nabi tidak lakukan sesat dan membuat pelakunya masuk neraka, sahabat-sahabat yang 4 tadi itu yang akan masuk ke dalam neraka waliyazubillah. Dan tidak ada seorang muslim pun yang akan berani mengucapkan seperti itu. Sekarang bahkan lebih maju lagi, Pak. Ibu-ibu pengajian banyak yang punya mushaf yang penuh dengan warna-warni di dalam. Al-Quran bolong warna, dikasih warna-warni itu Al-Quran. Ya, sesuai dengan hukum bacaannya. Wah, ini tidak ada juga di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian para ulama kita ada 2 ittijah, 2 model, 2 cara dalam memberikan penjelasan tentang bid'ah itu. Nah, model yang pertama, ini model yang ditempuh Sultanul Ulama, penghulunya para ulama. Ada seorang ulama yang diberi gelar Sultanul Ulama karena keluasan dan kedalaman ilmunya, yaitu Imam Izzuddin bin Abdussalam. Imam Izzuddin bin Abdussalam. Ya, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu fi'lu, ya, adalah melakukan sesuatu malam yakun fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah. Itu kata beliau. Tapi kemudian hukum bid'ah ada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah. Ini model pertama ulama kita. Sama juga dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Boleh juga membagi bid'ah menjadi 2 macam saja kalau Imam Syafi'i. Ada bid'ah yang dhallah atau bid'ah yang mazmumah, dan ada bid'ah yang mahmudah. Jadi ada bid'ah yang sesat, tercela, ada bid'ah yang terpuji. Sama juga dengan Imam An-Nawawi. Boleh juga memahami bahwa bid'ah itu adalah ihdas. Ihdas artinya melakukan sesuatu yang baru. Malam yakun fi ahdi Rasulullah SAW, yang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Tapi kemudian ada yang baik, ada yang tercela. Ini model pertamanya ulama kita. Saya jelaskan dulu. Yang model pertama ulama kita. Bagi ulama yang memaknai bahwa bid'ah adalah perbuatan yang tidak dikenal di masa Rasulullah SAW, kemudian membuat rincian. Dilihat dulu, dia masuk dalam bid'ah yang seperti apa. Ada yang wajib contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, diantaranya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian mempelajari ilmu nahwu. Kenapa mempelajari ilmu nahwu itu menjadi bid'ah yang wajib? Karena kalau kita tidak mempelajari ilmu ini, kita tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami hadis Nabi SAW. Sementara kewajiban seorang muslim memahami Al-Quran, memahami hadis. Nah, wasilahnya, caranya itu diantaranya melalui ilmu nahwu. Maka menjadi wajiblah untuk mempelajari ilmu nahwu tadi. Ya, ini namanya wasilah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan bisa dilakukan sempurna kecuali dengan yang lain, maka yang lain itu ikut menjadi wajib. Ketika memahami Al-Quran wajib, memahami hadis wajib, berarti sarananya
Seperti mempelajari ilmu nahwu menjadi wajib juga. Ada bid'ah yang dihukumi sebagai bid'ah yang sunnah. Seperti apa itu bid'ah yang sunnah? Ya tiap malam kita salat tarawih secara berjamaah. Itu bid'ah Pak yang sunnah. Bid'ah yang sunnah. Ada bid'ah yang haram. Seperti apa itu bid'ah yang haram? Ya paham-paham yang sesat. Paham qadariyah, paham jabariyah, khawarij. Ini semua bid'ah-bid'ah yang sesat dari segi akidah. Qadariyah itu adalah mereka yang berpendapat bahwa manusia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatannya sendiri. Tidak ada lagi campur Tuhannya Tuhan di situ. Tuhan tinggal menciptakan kita, setelah itu silakan lakukan sendiri apa yang mau dilakukan. Sebaliknya Jabariyah yang berpendapat bahwa Tuhan memaksa manusia itu untuk melakukan apa saja. Jadi kita ini manusia majbur, terpaksa. Seperti bulu-bulu saja yang diterbangkan oleh angin. Tidak ada daya kita. Khawarij itu yang keluar dari barisan kaum muslimin dan kemudian mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kelompok inilah yang kemudian membunuh sahabat Nabi SAW, Imamuna Ali karramallahu wajhahu. Ini kelompok ini bid'ah-bid'ah yang haram. Atau misalnya kalau ada Pak yang pergi haji bukan ke tanah suci, itu bid'ah yang haram. Lalu ada bid'ah yang makruh. Seperti apa itu bid'ah yang makruh? Berlebih-lebihan menghiasi masjid. Berlebih-lebihan menghiasi masjid. Karena masjid di masa Nabi itu sederhana. Kalau sudah berlebih-lebihan, maka itu adalah bid'ah yang makruh. Dan Nabi sampaikan di hadis, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang Islam berlomba-lomba, bermegah-megahan dalam bangunan masjid. Ini bid'ah, bid'ah yang makruh. Ada bid'ah yang mubah. Seperti apa itu bid'ah yang mubah? Ya menikmati makanan-makanan yang besar, punya rumah yang besar. Itu bid'ah yang mubah. Karena sahabat-sahabat Nabi dan Nabi sendiri, mereka tidak berlebih-lebihan dalam menikmati makanan-makanan yang besar. Nggak punya rumah yang besar-besar. Ya, kita sekarang Pak banyak yang punya rumah yang besar-besar. Ini bid'ah, tapi dia bid'ah yang mubah, bid'ah yang boleh-boleh saja. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu boleh menjelaskan seperti ini. Kullu ma uhdisa, semua yang diadakan, dalam arti tidak pernah ada sebelumnya di masa Nabi. Wa khalafa kitabah, dan menyelisihi Al-Quran. Au sunnatan, atau menyelisihi sunnah. Au ijma'an, atau menyelisihi ijma'nya para sahabat. Au asaran, atau menyelisihi asar. Fahuwa al-bid'atu dhallah, itulah bid'ah yang sesat. Wa kullu ma uhdisa, tapi semua yang diadakan walam yuhalif syai'an min dzalik, tapi sama sekali tidak menyelisihi satu pun dari empat tadi. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma', tidak bertentangan dengan asar. Fahuwal bid'atul mahmudah, itu semua adalah bid'ah yang terpuji. Ini cara pertama ulama kita memahami hadis-hadis bid'ah. Jadi kalau ulama kelompok pertama mengatakan semua yang tidak dilakukan Rasul itu bid'ah, tapi kemudian dirinci. Ada bid'ah yang dilarang, ada bid'ah yang dibolehkan, bahkan ada yang diwajibkan, ada yang disunnah. Nah, kelompok kedua ulama kita, kelompok kedua. Ya. Jadi kelompok kedua ulama seperti Imam Asy-Syatibi, semoga Allah merahmati beliau. Begitu juga Ibnu Rajab Al-Hambali dan ulama-ulama lain mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Semua bid'ah sesat. Tapi bid'ah yang dimaksud di sini bukan semua yang tidak dilakukan Nabi. Sebetulnya ujungnya sama, hanya jalannya berbeda. Kalau kelompok pertama, semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah dulu. Nanti kemudian dibagi. Secara umum ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang wajib. Nah, yang dilarang itulah yang dimaksud di hadis. Kalau kelompok ulama kita yang kedua langsung, semua bid'ah sesat sesuai dengan hadis. Tapi yang dimaksud dengan bid'ah di sini bukan semua yang tidak dilakukan Nabi. Ada indikator-indikatornya. Apa kriterianya bid'ah yang sesat? Ada di dalam hadis.
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Indikatornya 3. Satu saja dari 3 indikator ini tidak terpenuhi, maka dia bukanlah bid'ah yang sesat yang dimaksud Nabi. Apa itu indikatornya? Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd. Ini 3 indikatornya. Indikator pertama, man ahdasa, mengadakan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Itu indikator pertama. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Indikator keduanya apa? Fi amrina haza, dalam urusan kita ini. Maksudnya apa urusan kita? Urusan agama. Jadi yang tidak berkaitan dengan urusan agama tidak masuk di situ. Maka mohon maaf, agak berlebihan juga ketika misalnya ada sebagian orang yang karena begitu semangat mau melawan Pak, mau membantah orang-orang yang mudah membid'ahkan sesuatu. Kadang-kadang orang yang mengatakan, kalau begitu AC juga bid'ah, HP juga bid'ah, mobil juga bid'ah. Tidak boleh dibantah dengan cara seperti itu. Karena indikator kedua, bid'ah itu fi amrina, dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Nanti kalau kita cara membantahnya seperti itu, gampang Pak dibalas. Oh, itu tidak berkaitan dengan agama. Yang kami maksud ini berkaitan dengan agama. Tapi sekali lagi, jangan berhenti lagi sampai di situ. Masih ada indikator ketiga. Apa indikator ketiganya? Ma laysa minhu, bukan bagian darinya. Maksudnya apa bukan bagian darinya? Bertentangan dan menyelisihi agama. Kalau dia tidak bertentangan, malah dia selaras dengan agama, oh itu bukan bid'ah yang dilarang oleh Nabi. Seperti sekian banyak contoh yang saya sebutkan tadi. Bagaimana para sahabat melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, masuk sih indikator pertama. Ada yang berkaitan dengan agama, masuk indikator kedua. Tapi tidak bertentangan dengan agama. Oh berarti bukan bid'ah yang dilarang. Jadi baru disebut bid'ah yang sesat kalau terpenuhi 3 indikator ini. 1, tidak dilakukan Nabi. Yang kedua berkaitan dengan urusan agama. Dan yang ketiga, bertentangan dengan agama. Sekalipun Nabi tidak lakukan, sekalipun berkaitan agama, tapi kalau tidak bertentangan malah selaras dengan ajaran agama, maka itu bukan bid'ah yang sesat. Bagian terakhir ini sebelum diskusi. Beberapa argumentasi yang sering dipakai oleh sekelompok orang yang mudah membid'ahkan sesuatu. Apa argumentasinya? Kenapa bid'ah dibagi-bagi? Sementara di hadis Nabi mengatakan kullu bid'ah, semua bid'ah, itu semua. Jangan lagi dibagi-bagi, ada yang terpuji, ada yang tercela. Bahkan sampai ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, ini karena tidak terlalu memahami bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan al-am makhsus, umum yang dikhususkan. Pakai kata-kata yang umum, tapi sebetulnya yang dikehendaki makna yang khusus. Saya kasih contoh. Di Al-Quran, Allah SWT berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami menjadikan semua yang hidup itu dari air. Ini firman Allah SWT. Kami menjadikan semua yang hidup dari air. Itu kulla, semua yang hidup dari air. Pertanyaannya, apa betul semua yang hidup itu tercipta dari air? Kalau kita manusia, kita bisa mengatakan dari air mani. Sekarang, jin itu hidup atau mati, Pak? Jin. Hidup atau mati jin ini? Hidup kan? Jin tercipta dari air tidak? Kita baca Al-Quran. Wa khalaqal jannah min marijin min nar. Dan kami menciptakan jin dari api yang menyala-nyala. Ternyata ada yang hidup tidak tercipta dari air. Padahal di ayat tadi Allah menyatakan kami menjadikan semua yang hidup itu dari air. Itu namanya am makhsus, umum yang ada penghususnya. Dari mana kita ketahui penghususannya itu? Dari dalil-dalil yang lain. Nah, contoh lagi, kisahnya Nabi Khidir.
alaihissalam. Ya. Ketika beliau melubangi perahunya orang miskin, dilubangi perahunya orang miskin. Lalu kemudian di akhir kisah itu Nabi Musa bertanya, kenapa ini dilubangi? Apa jawabannya Khidir, Sayyidina Khidir alaihissalam? Ada penguasa di sana, ya'khuzu kulla safinatin wasf, yang mengambil semua perahu dengan cara merampasnya. Kulla safinah, semua perahu diambil. Pertanyaannya, kalau semua perahu diambil, biar dilubangi, kalau lewat diambil juga kan? Jadi maksudnya di situ kulla safinah bukan semua perahu betulan, tapi yang dimaksud semua perahu yang baik. Kalau perahu yang jelek, dia tidak ambil. Meskipun di ayat dikatakan kulla safinah. Jadi ini namanya adalah umum yang dikhususkan. Jadi tidak semua kata-kata yang umum berlaku keumumannya, membutuhkan dalil. Nanti kemudian dibantah lagi, dia katakan, tunggu dulu. Kalau ternyata tidak semua bid'ah sesat, meskipun disebut kullu bid'ah dalalah, berarti tidak semua yang sesat juga masuk neraka. Karena lanjutan hadis, wa kullu dalalah fin. Nah, jawabannya bagaimana? Sekali lagi, kalau mau menghususkan, bukan hawa nafsu kita. Untuk menghususkan satu dalil itu membutuhkan dalil yang lain. Apa yang menunjukkan tadi bahwa ternyata tidak semua yang hidup dari air, ada dalil lain yang menunjukkan. Apa yang menunjukkan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, ada dalil lain yang menunjukkan. Misalnya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi ayyam kusamin ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha ba'da min ghairi ayyam kusamin min ausarihim syai'. Kalau ada yang mensunnahkan itu maksudnya merintis sesuatu, memulai sesuatu. Sunnah hasanah, rintisan yang baik, permulaan yang baik. Falahu hasanah, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha ba'da, dan dia juga dapat pahala dari orang yang mengikuti setelahnya. Min ghairi ayyam kusamin ujurihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Tapi sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang merintis, yang memulai sunnah yang buruk, fa alaihi wisruha, baginya dosanya, wa wisru man amila biha ba'da, dan dosa dari orang yang mengikuti setelahnya. Min ghairi ayyam kusamin ausarihim syai', tanpa dikurangi juga sedikit pun dosa. Inilah hadis diantaranya yang menjadi penghusus terhadap keumuman yang ada di dalam ayat tadi. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai kesimpulan awal yang ingin saya sampaikan adalah secara bahasa, bid'ah sesuatu yang baru yang tidak dikenal sebelumnya. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi kesan bahwa semua bid'ah itu sesat, dipahami oleh ulama kita dengan dua pemahaman. Pemahaman yang pertama adalah bahwa semua yang tidak dilakukan Nabi termasuk kategori bid'ah, tapi kemudian ada rincian-rinciannya. Ada bid'ah yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, juga ada yang mubah. Itu cara pandang pertama. Cara pandang yang kedua, ulama kita, semua bid'ah itu adalah sesat. Tapi yang dimaksud dengan bid'ah di sini bukan bid'ah dalam artian tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud adalah yang tidak dilakukan Rasul, berkaitan dengan agama, dan menyelisihi atau bertentangan dengan ajaran agama. Saya kira itu Pak pengantar kajian kita. Seperti biasa, saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.